KPK dan Kejaksaan mulai bergerak terkait laporan dugaan korupsi anggaran di DKI. Modus korupsinya yang menarik disimak, tetapi lebih menarik lagi, keterkaitan struktural, dugaan garong anggaran, mengarah kepada gubernurnya. Ramai-ramai netizen menjatuhkan vonis dini pada Anies atas carut-marut pengelolaan anggaran, seakan itu dilakukan dengan sadar penuh kebodohan seorang. Lalu, berfantasi Anies memakai rompi orange, melambai-lambai di gedung KPK. Sepertinya tidak sesederhana itu. Bahwa skema rancangan, penggunaan hingga pengawasan APBD sudah diatur sedemikian rupa, melibatkan 4 unsur penting. Gubernur, anggota Dewan, SKPD, dan Teguh PP. Semua saling terkait, melingkar menjadi satu kesatuan, dengan peran masing-masing. Ilustrasinya begini. Kebijakan anggaran memerintahkan pengadaan sebidang tanah untuk keperluan Pemda. Gubernur menyetujui hanya sebatas kebijakan, bukan pada besaran nilai dan skema detil pengadaannya. Kemudian, seorang oknum menawarkan sepetak tanah, dengan harga Rp1.000. Pemilik tanah sepakat, harga dinaikkan menjadi 1.500 dengan perjanjian uang muka 10%, lalu merubah status tanah menjadi AJB, akta jual beli. Kemudian, oknum melapor kepada SKPD dan mendapat disposisi oleh TGUPP, dengan kesepakatan harga menjadi 2.500. Selisih harga markup, dari 1.000 ke 1.500 lalu menjadi 2.500, butuh dukungan anggota Dewan sebagai pengawas. Sepakatlah mereka, selisih Rp1.000 dibagi bertiga, TGUPP, SKPD, anggota Dewan. Sang calo sekaligus investor, yang mau berdagang, nombokin uang muka 10%, dengan perjanjian membayar lebih, nanti saat dana turun. Singkat kata, skenario calo berjalan mulus, dana cair namun celakanya, pemilik tanah kebagian pembagian hak, di urutan belakang. Karena mustahil, dia tahu hari apa, jam berapa dana turun, dia hanya diberi deadline bulan. Skema itu berlaku di semua proyek tidak sebatas pengadaan. Uang muka 10% diambil dari investor kelompok mereka, yang tentunya bukan dari kantong pribadi. Tapi dari perputaran uang setan di beberapa proyek lain. Skema yang aman bagi semua pihak, namun menjadi petaka ketika warga pemilik tanah kecewa haknya terlambat dibayarkan. Status tanah sudah AJB, ditransaksikan sebagai syarat pencairan anggaran, namun dana lemot turunnya. Itu jadi alasan melaporkan kepada pihak berwenang. Maka terbukalah skema permainan mereka dari hulu ke hilir. Jadi jangan heran, kalau ada pejabat pengadaan mendadak diam, tidak tahu apa yang terjadi saat diinterogasi. Karena bukan dia yang melaksanakan, tetapi kekuatan masif besar yang bergerak di sekelilingnya. Pertanyaannya ketika ini menjadi kasus korupsi, apakah sang gubernur ikut terlibat? Jika melihat kronologi di atas tentunya tidak. Karena gubernur hanya menandatangani kebijakan pengadaan, tanpa jumlah nominalnya, luas tanah apalagi menyetujui markup harga. Gubernur hanya merestui izin acara. Urusan pesta poranya yang kemudian terjadi, dan muncul resiko silahkan para punggawa menanggung sendiri. Kesepakatan seimannya, kalau sukses acara silahkan bagi, sisa kuenya ke pos-pos yang telah ditentukan. Kalau bermasalah, jangan sesekali ajak-ajak tanpa bukti. Pengusutan dugaan KKN anggaran di DKI tidak akan pernah bisa menyeret Anies ke terali besi. Selain dilindungi alibi kuat, yang utamanya Anies berstatus masih dibutuhkan, hingga 2024. Dia, Golden Boy, yang sedang dipoles oleh banyak kepentingan, termasuk dari luar planet Indonesia. Kepiawaiannya bernegosiasi dengan para penjahat membuatnya dikagumi para pencoleng sekaligus sang bandar. Dia yang berada di garis depan, perlawanan para maling berdasi, yang mendadak gulung tikar, gegara kebijakan pemerintah sedang tidak berpihak pada mereka. Belakangan ini dia sedang berstrategi membalas cibiran banyak kalangan. Menampilkan foto-foto dia yang sedang dijauhi warganya sendiri. Mempersilahkan netizen membulinya sesadis mungkin. Lalu suatu saat dia selamat dari kemelut anggaran dan terbukti bersih, maka cibiran berbalik menjadi simpati. Menjadi sosok yang pura-pura terzolimi banyak pihak hanya butuh muka tebal, bukan kantong tebal. Cuma dia yang ikhlas melakukannya, bukan Rocky Gerung, Din Syamsuddin, Said Didu, Tengku Zul ataupun Gatot Nurmantio yang masih memegang teguh gengsi elitisnya. Semoga prediksi tulisan ini keliru, saat tiba-tiba pihak berwenang bisa membuktikan keterlibatan Anies.
Prediksi lainnya adalah sengaja membiarkan Anies selamat untuk urusan DKI hingga 2022, namun babak belur di 2024. Saat seorang capres, tiba-tiba dipermalukan dengan dibukanya peti es simpanan kasus korupsi 2 tahun lalu, saat menjadi gubernur. Itu patah hati paling menyesakkan. Adu strategi sedang berlangsung seru, tiap kegaduhan serupa potongan puzzle. Bila kita kumpulkan serpihannya, lalu menyusunnya dan tiba-tiba kita tergagap melihat hasilnya di tahun 2024. Itulah asiknya seni berpolitik.